Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas babu sholatil jama'ati, yaitu bab menjelaskan tentang sholat berjamaah. Kali ini kita menggunakan kitab Taqrirat Sadidah jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja pada pembahasan al-jama'atu lugatan. Adapun jamaah pada baris paling atas secara bahasa yaitu ta'ifatun, yaitu adalah bermakna golongan. Wa minhu qauluhu ta'ala, ya dasarnya daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, yang artinya maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu. Wa kadzalika qauluhu, dan yang demikian itu juga ada perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, yaitu dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ya, ini dasarnya dari surat An-Nisa ayat 102. Kemudian ayat yang kedua adalah dasarnya surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian pada baris yang paling atas wa syar'an, adapun secara syariat, salat berjamaah artinya adalah rabatu salatil ma'mumi bis salatil imami, yaitu rabatu menyambung salatil imami, yaitu salatnya makmum, salatil makmumi bis salatil imam, dengan salatnya imam, ya. Jadi secara bahasa tadi sesuai dengan ayat Al-Qur'an, yaitu adalah golongan atau sebuah kumpulan kelompok. Kemudian secara syariat definisi salat berjamaah ialah adalah menyambung rabatus salatil makmum, yaitu menyambungnya salatnya si makmum bis salatil imam, dengan salatnya si imam. Kemudian pada baris yang paling atas wa aqalluha imamun wa ma'mun, dan paling sedikitnya bisa dikatakan salat berjamaah yaitu apabila adanya imam dan makmum, utusamal jamaah itu, dan dinamakan jamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan apabila adanya makmum dan jamaah, walaupun ini cuma melibatkan dua orang, adanya makmum dan imam, maka wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, itu maka mendapatkan asal atau dapat disebut salat berjamaah. Fadluha, keutamaan salat berjamaah, kabirun, yaitu besar. Wala yatahawanu biha, dan tidaklah mencelah. Artinya tidaklah misal ada orang yang mencela atau menghina biha salat berjamaah, illa man, kecuali orang yang fi qalbihi, yang di dalam hatinya itu nifakun, terdapat sebuah kemunafikan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan ba'duhum, sebagian para ulama. Wa fil hadis inna salatal jama'ati, di dalam hadis pada baris yang paling atas, inna salatal jama'ati, sesungguhnya salat berjamaah itu ta'dilu khamsan wa ishrina, yaitu membandingkan atau min salatil fazi, yaitu lebih besar pahalanya atau 25 kali lebih besar min salatil fazi, daripada salat sendirian. Ya, jadi orang yang melakukan salat berjamaah sekali saja itu kalau dibandingin dengan salat sendiri itu beda, ya.
Jadi kalau bahasanya itu orang gajian 25 juta, itu yang sholatnya berjamaah. Kalau misalnya dia sholatnya sendiri gajinya cuma 1 juta, ya. Tentu orang yang berakal, ya, tentu lebih memilih gaji yang lebih besar atau ganjaran yang lebih besar. Ada sebagian riwayat yang lain juga mengatakan 27, ya. 27 derajat. Fawaiduha, dan faidah atau keutamaan salat berjamaah katsirun, yaitu banyak. Minha diantaranya al-itqu, yaitu wan najatu minan nar, yaitu orang tersebut yang melakukan salat berjamaah maka dia akan terbebas, wan najatu, dan selamat, minan nari, dari neraka. Kemudian fadilahnya yang kedua, keutamaan yang kedua adalah as-salamatu minan nifaqi, yaitu dia akan selamat dari sifat munafik. Kemudian keutamaan salat berjamaah yang ketiga adalah qabulus sholati, pada baris paling atas, yaitu diterimanya salat. Artinya ibadah salatnya diterima, ya. Kalau enggak imamnya yang diterima, pasti jamaahnya diterima. Kalau jamaahnya enggak diterima, bisa jadi imamnya yang diterima. Atau jamaahnya sebagian enggak diterima, tapi sebagian yang lain diterima. Berbeda ketika sholat sendiri, kalau enggak diterima ya enggak diterima. Ya, kalau diterima ya diterima. Kalau sholat berjamaah itu masih 50-50. Kalau imamnya diterima, walaupun jamaahnya enggak diterima, maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidahnya yang selanjutnya adalah maghfiratuz dzunubi, akan diampunkan dosa-dosanya bagi orang yang melakukan sholat berjamaah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dengan kita sholat berjamaah adalah al-ajrul azim. Azimi, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Kemudian faidah yang terakhir adalah daf'ul waswasi wan hifdzu minasyaitani, maka dia akan tertolak pada dirinya, yaitu waswas pada dirinya, wal hifdzu, dan dengan salat berjamaah itu akan menjaga orang tersebut minasyaitani, dari syaitan, ya, dari gangguan syaitan. Jadi orang yang salat jamaah itu dia akan tertolak pada dirinya itu sifat waswas. Biasanya dia sering waswas, maka dengan bersalat jamaah dia akan hilang waswasnya. Kemudian dengan dia melakukan salat berjamaah, maka dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Kemudian selanjutnya pada baris yang paling atas, afdhalul jamaati, yaitu urutan salat berjamaah yang paling utama, ya. Jadi ada urutannya, ya. Salat berjamaah juga ada urutannya. Kira-kira salat berjamaah subuh itu lebih afdol enggak dibandingkan salat berjamaah salat asar? Nah, maka di sini dijelaskan urutan yang pertama atau rating yang paling tertinggi seutama-utamanya salat berjamaah ialah salatu, yaitu jama'atu salatil jum'ati, yaitu berjamaah ketika melakukan sholat Jumat, ya, yaitu jamaah ketika sholat Jumat itu lebih utama. Kemudian urutan yang kedua summa jama'atu subhi, kemudian berjamaah ketika sholat subuh. Kemudian yang ketiga summa jama'atun isya'i, yaitu berjamaah di sholat isya. Kemudian summa jama'atun asri, kemudian berjamaah ketika sholat asar. Kemudian summa jama'atuz zuhri, yaitu jamaah sholat zuhur. Kemudian yang terakhir summa jama'atul maghribi, yaitu berjamaah sholat maghrib. Jadi kalau kita urutkan dari pertama, berarti yang pertama itu adalah berjamaah sholat Jumat, terus kemudian sholat subuh, kemudian berjamaah sholat isya, berjamaah sholat asar, berjamaah sholat zuhur, kemudian yang terakhir berjamaah sholat maghrib. Nah, ini adalah urutan seutama-utamanya jamaah, ya. Ya, ini adalah urutan salat jamaah yang paling utama tadi apa? Jumat, kemudian subuh, isya,
asar, zuhur, dan maghrib. Adapun sholat berjamaah Jumat kenapa lebih afdol, lebih utama? Karena ada hadis ya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaannya sebagaimana yang ada pada catatan kaki di kitab ini. Waqtulaha jama'atu subhi. Jumat di khobar, berdasarkan khobar, ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumal jum'ah wa ma hasabat man syahadaha minkum ila maghfuran. Bagi orang yang melaksanakannya maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan salat-salat jamaah yang lain, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang faidah salat berjamaah. Kemudian menjelaskan tentang apa sih hukum salat berjamaah menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Maka pada baris yang paling atas al-mu'tamadu, pendapat yang kuat atau pendapat yang dipegang oleh para ulama Syafi'i, annaha, bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayati, yaitu fardu kifayah. Ya, jadi salat berjamaah adalah salat yang dikatakan fardu kifayah. Jadi apabila sebagian orang telah melakukan salat berjamaah, maka gugurlah sebagian yang lainnya. Namun ketika keseluruhannya penduduk daerah tersebut tidak melaksanakan salat berjamaah, maka dia akan mendapatkan dosa seluruhnya. Sebagaimana salat jenazah ya. Apabila sebagian orang itu telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Namun ketika seluruhnya tidak melaksanakan sholat jenazah atau sholat berjamaah, maka seluruhnya akan mendapatkan dosa. Namun sebagian ulama dia mengatakan lebih utama mana, fardu ain atau fardu kifayah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya fardu kifayah lebih utama, karena fardu kifayah itu dapat menggugurkan dosa orang lain ya. Sedangkan fardu ain itu bersifatnya individu, artinya dia itu lebih mementingkan dirinya sendiri kepada Tuhannya untuk menggugurkan kewajiban dia sendiri. Namun orang yang melaksanakan fardu kifayah, dia itu secara nggak langsung dia telah menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang di sekitarnya yang tidak ikut serta di dalam pelaksanaan misalnya sholat jamaah tersebut atau sholat jenazah. Begitu pula juga orang yang mempelajari ilmu, contoh ilmu nahwu dan shorof atau ilmu faraid, di mana ilmu tersebut adalah fardu kifayah ya. Apabila satu kampung tersebut atau satu daerah tersebut tidak ada yang bisa ilmu nahwu dan shorof atau ilmu faraid, yaitu ilmu harta waris, maka kampung tersebut akan mendapatkan dosa karena mempelajari ilmu tersebut. Nahwu shorof yaitu maksudnya bahasa Arab, itu fardu kifayah ya. Oleh sebab itu sebagian ulama ada yang mengatakan fardu kifayah itu lebih utama dibandingkan fardu ain ya. Karena fardu kifayah mementingkan orang banyak. Artinya beban atau dosa-dosa orang itu ya bahasanya karena adanya dia maka menjadi gugur. Orang yang harusnya berdosa dalam artian kata ya, dengan dia melaksanakan itu maka beban yang harusnya didapat dosa jadi tidak mendapatkan dosa. Di sini pada baris yang paling atas pojok kiri atas, bihaitsu yuzharu syi'ari, yaitu yang sekiranya terlihat atau tampak syiar agama atau syiar Islam pada daerah tersebut ya. Wa huwa qaulun Nawawi, dan ini adalah pendapat Imam An-Nawawi. Namun pendapat wa indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, bahwasanya salat berjamaah annaha, bahwasanya sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Jadi pendapat Imam An-Nawawi, beliau berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Namun Imam Ar-Rafi'i, beliau berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan ya. Jadi kalau misalnya
ada had atau hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, tentu pasti berbeda juga ya kalau misalnya seperti ini. Artinya kalau misalnya dia itu fardu kifayah, ya berarti berdosa. Artinya apabila tidak dilakukan, tidak ada pelaksanaan sholat berjamaah. Bahkan di sini di catatan kakinya wayuqatil, dibunuh. Artinya dibunuh ini ya kalau misalnya emang daerah tersebut emang sistemnya itu sistem Islam ya, pakai hukum Islam. Ala tarkiha ahlil baldi idza taraku ha, apabila ahlil balad apabila mereka meninggalkannya. Berbeda ketika itu kita menggunakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, maka la yu'samuna, yaitu tidak berdosa, wala yuqatiluna ala tarkiha, dan tidak ada hukum atau dibunuh orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu bagi yang meninggalkannya. Kalau ini sunnah muakkadah ya. Cuma kalau fardu kifayah yaitu berdosa. Kalau sunnah muakkadah apabila tidak terlaksanakan sholat berjamaah di situ ya maka tidak berdosa. Kemudian selanjutnya, jadi kalau misalnya Imam Nawawi dan Imam Rafi itu, jadi mazhab Syafi'i itu ya dua pendapat ya tadi ya, fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan beliau juga adalah guru daripada Imam Al-Bukhari. Beliau itu bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain, yaitu wajib ya. Jadi berdosa orang yang tidak melakukan salat berjamaah. Ya jadi fardu ain. Kalau Salafi juga sama tuh ya. Salafi itu atau Wahabi ya, itu juga memakai pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain. Kemudian pada baris selanjutnya, pada baris yang paling atas, ahkamus sholatil jamaati, yaitu hukum salat berjamaah sab'atun, yaitu ada 7. Fardu ain yang pertama fardu ain. Nah, ini ada pentafsilan atau perincian mengenai hukum salat berjamaah. Yang pertama itu fardu ain wa dzalika fi sholatil jum'ah. Ini yang demikian itu adalah pada sholat Jumat, berjamaah pada sholat Jumat itu fardu ain alaman tajibu alaihim, bagi orang yang wajib melaksanakannya, yang melaksanakan sholat Jumat ya. Kemudian yang kedua fardu kifayah, yaitu hukum salat berjamaah fardu kifayah fil maktubati ala rijalil ahraril muqimina, bagi fardu kifayah pada salat maktubah, salat 5 waktu, ala rijali, bagi laki-laki ahrari, laki-laki yang merdeka, al muqimina, yang mereka itu mukim, artinya menetap, tinggal, al mu'tamadi inda Nawawi, menurut pendapat yang mu'tamad menurut Imam An-Nawawi, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sanasatin fi qaryatin aw badiyatin, ma tidaklah min sanasatin, 3, fi qaryatin artinya 3 daerah, 3 kampung, qaryah ya, 3 kampung, aw badiyatin ya, daerah, la tuqamu fihimul jama'atu, yang tidak didirikan atau tidak dilaksanakan pada daerah tersebut atau kampung tersebut salat berjamaah, illa, kecuali istahwaza alaihimus syaitanu, maka akan dikuasai kampung tersebut atau daerah tersebut oleh syaitan. Falaika, maka tetaplah atau maka bagimu, bil jamaati, maka tetaplah bagimu berjamaah, maka hendaklah bagimu untuk salat berjamaah. Fa innaha yakunu dza'bu minal ghanamil qasiyati, karena sesungguhnya seekor domba akan dimangsa oleh serigala. Zabu itu serigala ya, minal ghanami, itu ghanami itu domba, kambing itu, qasiyati, sesungguhnya seekor serigala akan mengincar
domba yang dia itu memisahkan diri dari jamaah. Artinya itu memisahkan diri, dia itu berjalannya sendiri, tidak bersama rombongan. Dan sangat memungkinkan kambing tersebut akan dimakan oleh serigala. Ya. Dan tentu jamaah ini untuk mempererat persaudaraan ya. Menjalin silaturahmi. Bahkan di sholat jamaah tersendiri pun, kalau tradisi NU itu setelah sholat, setelah zikir, kemudian bersalam-salaman. Bersalam-salaman sendiri juga memiliki keutamaan, dimana untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita atau tetangga kita, dengan kita mau berjabat tangan dengan mereka ketika seusai sholat ya. Kemudian hukum sholat berjamaah kan tadi 7 ya. Sekarang yang ketiga adalah mandubatun, yaitu sunnah. Finawafili, yaitu pada sholat sunnah. Allati tushra'u fiha, yang dimana sholat sunnah tersebut yang disyariatkan fiha pada sholat sunnah tersebut al-jama'atu, yaitu berjamaah. Kal idaini, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, wal istisqa'i, dan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan, wa jama'atin nisa'i, dan jamaah untuk wanita ya. Ya, jadi ada kalanya itu salat berjamaah itu dihukumi mandubah, yaitu artinya sunnah. Ya. Sunnah yaitu salat berjamaahnya kaum wanita itu dihukumi sunnah ya. Kemudian Id itu kan berjamaah ya, Idul Fitri, Idul Adha juga sama sunnah ya, istisqa juga sama sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mubahatun, yaitu mubah ya, mubah fi nawafili, pada salat sunnah, allati la tusyra'u fihal jama'atu, yang dimana salat tersebut tidak disyariatkan di dalamnya itu untuk berjamaah, duha, seperti salat duha wa rawatibi, dan salat rawatib. Jadi salat duha dan salat rawatib itu kan dia itu kan gak berjamaah. Maka itu kalau misalnya kita berjamaah salat duha dan salat rawatib itu hukumnya mubah ya. Mubah berarti boleh ya, mubah artinya boleh ya, apalagi untuk mensyiarkan Islam ya, dimana itu banyak orang yang itu masih agak tabu, agak canggung untuk salat duha. Maka kita selaku tokoh masyarakat atau kita seorang ustadz, kita bisa melakukan salat duha atau salat rawatib secara berjamaah dan dihukumi mubah, boleh ya. Namun ketika mereka udah terbiasa sekali, 2 kali, 3 kali, maka kita suruh mereka sendiri-sendiri melaksanakan salat duha dan rawatibnya ya. Kemudian khilaful aula ini ya. Kemudian yang kelima hukumnya itu khilaful aula, menyelisihi pendapat yang utama. Idza kana sholatul imami adaan wal ma'mumi qada'in. Apabila imam dia itu melaksanakan sholat ada, yaitu sholat yang dilaksanakan ada pada saat itu ya. Sedangkan si makmumnya ini yang bermakmum sama dia niatnya itu niat mengkodok. Jadi misalnya Anda ketika melaksanakan sholat zuhur, kemudian ternyata makmum Anda itu dia itu niatnya itu bukan sholat zuhur, bukan melaksanakan sholat yang saat itu dilaksanakan, artinya sholat zuhur tersebut ya. Dia malah niatnya itu melaksanakan sholat qadha, sholat utang buat bayar utang dia, sholat yang dia tinggalkan. Maka hal tersebut adalah khilaful aula, yaitu menyelisih pendapat yang utama ya. Ya, jadi khilaful aula itu ya artinya adalah tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Atau sebaliknya ya, wakadzalika aksi, atau sebaliknya
si imamnya lagi ngelaksanain sholat qadha, si makmum lagi ngelaksanain sholat zuhur, sholat ada misalnya. Ya, itu sama ya, khilaful aula, menyelisih pendapat yang lebih utama. Kemudian hukum sholat berjamaah yang keenam adalah makruhatun, makruh. Idza kana al-imam fasiqan, apabila imamnya tersebut fasik, yaitu orang yang fasik, au mubtadi'an, atau pelaku bid'ah, ya pelaku bid'ah. Di Ya, kalau orang NU dibilang orang salafi pelaku bid'ah karena bertabarukan, mencari barokah di kuburan, pelaku bid'ah. Karena orang NU melakukan tahlilan, karena orang NU melakukan maulid Nabi, mereka bilang bid'ah, pelaku bid'ah. Begitu pula sebaliknya, orang NU pun sama, mengatakan bahwasanya orang-orang salafi mereka juga sama pelaku bid'ah ya. Mereka adalah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir, ya, bisa dilihat itu ya. Itu bahwasanya orang-orang yang tidak berpendapat atau tidak memegang pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka mereka adalah orang-orang atau pelaku-pelaku bid'ah. Ya. Ketika kita bermakmum dengan orang Wahabi atau orang Salafi, yang dimana kata Ibnu Hajar mereka adalah orang yang tidak berpegang pendapat dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentu kita juga tahu ya, mereka juga nggak berpendapat dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka kan pakainya Ibnu Taimiyah ya. Maka kita makruh bermakmum dengan mereka, karena mereka mubtadi'an. Udah begitu mereka itu mujasimah, hampir-hampir mirip kayak mujasimah. Kenapa hampir mirip kayak mujasimah? Ya karena mereka itu menetapkan Allah di atas, ya, memberikan arah kepada Allah. Padahal Allah itu ada dan gak butuh arah. Memberikan penetapan di atas. Ketika dikatakan yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, para orang salafi itu bilang, kalau kita tanya ya, apakah Allah punya tangan? Iya, mereka menjawab begitu. Dasarnya mana? Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Namun ketika kita tanya kepada mereka, kemudian mereka pembelanya itu ya, kalau kita katakan Allah punya tangan, iya kita katakan mereka punya tangan. Nah itu mereka memberikan penetapan. Namun mereka pembelanya itu kalau ditanya tangan Allah seperti apa, ya kita nggak tahu. Laisa kamitslihi syai', katanya gitu. Nah namun ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka tidak memberikan penetapan. Yang dimaksud tangan di situ maksudnya kuasa Allah, atau Allah turun sepertiga malam, maksudnya itu rahmatnya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas ars. Bukan berarti Allah itu menempat atau butuh kepada ars, tapi maksudnya Allah berkuasa di atas ars. Ya. Jadi bagi Asy'ariyah wal Maturidiyah, apabila bermakmum kepada orang yang tidak berpegang kepada Imam Abu Hasan dan Imam Maturidi, maka mereka dikatakan mubtadi'an, pelaku bid'ah, ya. Seperti halnya misalnya orang Salafi atau Rafidhi, yaitu Syiah ya. Maka kita apabila bermakmum dengan mereka, maka itu dihukumi makruh. Ya kita nggak tahu ya kalau fikih orang-orang Salafi itu ya, atau orang-orang Wahabi itu, mereka berpendapat apa kalau misal bermakmum dengan kita ya, misalnya orang NU gitu ya. Jadi makruh ya hukumnya apabila bermakmum atau salat berjamaah dengan yang imamnya itu pelaku bid'ah dan fasik. Haramun ma'as-sihhati. Kemudian selanjutnya hukumnya itu haram akan tetapi sah ya. Jadi hukum berjamaahnya itu haram tapi sah ya salatnya ya. Idza kanat fi ardi mangzubatin, apabila dilaksanakannya salat berjamaah tersebut fi ardin mangzubatin, yaitu di tanah gosopan ya. Ya jadi tetap sah salat berjamaahnya, tetap sah, yaitu berjamaah di tempat gosopan, yaitu sholat di tanah gosop itu ya. Gosop tahu ya, gosop ya, itu gosop kan misalnya ada orang nih pakai sendal kita
ya, tanpa izin. Nah, itu namanya ngegosop. Ada orang yang laksanain sholat berjamaah di tanahnya siapa, kemudian orangnya itu nggak ngizinin atau gimana, maka itu orang tersebut gosop. Jadi yang melaksanakan sholat di tanah orang yang tidak mengizinkan itu berarti sama aja dia melaksanakan sholat di tanah yang gosop, ya, karena tidak ada keridoan dari orang yang memiliki tanah tersebut. Maka ini dihukumi haram, namun sah, ya. Au khafa khurujul waqti, atau dia khawatir di sholat berjamaah khawatir keluarnya waktu. Lau sholat jama'atan, ya, khawatir habisnya waktu jika dilaksanakannya dengan berjamaah. Kemudian wa ma'a ada misyahati yang terakhir, yaitu hukumnya haram dan tidak sah. Kalau tadi kan haram tapi sah, kalau ini haram dan tidak sah. Idza ikhtalafa nazmus salati, yaitu apabila berbeda. Jadi antara salatnya si imam dan si makmum ini tidak sama, ya, dalam rukun-rukunnya, baik dari segi rukun-rukunnya, semisalnya melakukan sholat jenazah kemudian bermakmum pada orang yang sholat zuhur. Ini kan udah beda nih, ya, dari segi rukunnya, ya, dari kaifiyahnya. Maka ini dihukumi haram dan tidak sah sholatnya. Kemudian selanjutnya afdholiyatul jama'atil katsirati. Ya, kemudian keutamaan salat jamaah dengan jamaah yang banyak. Al jama'atul katsiratu afdolu, berjamaah dengan orang banyak, arti jumlah orangnya banyak, afdolu itu lebih utama minal jama'atil qalilati, daripada berjamaah dengan jumlah jamaahnya sedikit. Illa fi masaili, kecuali pada permasalahan berikut ini. Minha, diantaranya, idza kanal jama'atu qalilatu tata'attalu bighiyabihi, yaitu yang pertama adalah ketika jamaah yang sedikit ini bisa gagal pelaksanaannya itu sholatnya dengan perginya seseorang. Maka pada kasus yang demikian ini, ya, mengikuti jamaah yang sedikit ini lebih diutamakan, ya, daripada tidak terrealisasikan atau tidak terlaksana sholat jamaahnya, ya. Maka mending mengikuti jamaah yang sedikit lebih utama baginya. Ini faktornya disebabkan perginya seseorang. Kalau seandainya orang tersebut pergi, terus sholat berjamaah jadi nggak terrealisasikan itu, maka sholat yang sedikit itu lebih utama daripada yang jumlahnya banyak jamaahnya. Kemudian pada kasus yang kedua adalah idza kanal imamul jama'atil katsirati fasiqon, apabila kana imamu, bahwasanya imamnya itu al jama'atil katsir, jamaahnya banyak, fasiqon, orang yang fasik, ya. Ketika yang menjadi imamnya itu orang yang fasik, ya, maka jamaah yang sedikit itu lebih utama daripada berjamaah yang banyak yang ikut serta, ya. Ya, kalau ada jamaahnya sedikit di mushola An-Nur, sedangkan di mushola Syafi'i, nama musholahnya misalnya, ya, itu jamaahnya banyak. Misalnya di Syafi'i itu jamaahnya banyak, namun di An-Nur ini yang sholat ini jamaahnya sedikit, Masjid An-Nur ini. Tapi yang banyak tersebut yang di Masjid Syafi'i itu yang imamin orang yang fasik, maka lebih baik memilih di Masjid An-Nur yang sedikit tapi imamnya tidak fasik atau tidak pelaku bid'ah, ya. Kemudian idza kanal imamul jama'atil katsir, apabila imam sholat berjamaahnya itu banyak, sahibul bid'ah, yaitu pelaku bid'ah, la yukaffiru biha, ya,
yang tidak sampai menyebabkan kufur, tapi bid'ahnya itu tidak sampai di taraf sampai kufur. Karafidi au mujassimi, seperti Syiah Rafidah, ya Rafidah atau Mujassimah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbentuk jisim. Ya, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Ketika ada orang yang punya keyakinan kayak begitu, atau Syiah Rafidah, ya, dia menjadi imam walaupun jamaahnya itu banyak, mending kita milih yang sedikit, ya. Mending kita memilih yang sedikit, yang satu akidah, ya. Kemudian idza kana al-imamul jama'ati katsir, apabila imam salat berjamaahnya itu banyak, mukhalifan lil mazhab, namun berbeda mazhab, ka Hanafi, seperti mazhab Hanafi, kan kita kan Syafi'i. Oh, di Masjid An-Nur banyak banget tuh jamaahnya, sampai penuh. Namun imamnya itu mazhabnya Hanafi, lebih baik kita sholat di masjid yang lain yang mazhabnya Syafi'i, yang imamnya mazhab Syafi'i, yang sekorelasi dengan kita, ya. Walaupun sedikit jamaahnya. Kemudian idza kana imamul jama'atil katsir sari al-qiraati wan ma'mumu batian. Apabila idza kana imamul jama'ah katsir, apabila imam salat berjamaah yang banyak tersebut sari al-qiraati, membaca Al-Qur'annya itu cepat, membaca surat Al-Fatihahnya itu cepat, wal ma'mumu batian, sedangkan makmumnya ini lambat. Ya, jadi di Masjid An-Nur tersebut misalnya itu kita sholat bersama mereka, walaupun jamaahnya banyak tapi imamnya bacanya cepat, lebih baik kita mending sholat di masjid yang lain, yang dimana imamnya tersebut bacanya itu santai, sedang, ya, sehingga makmum pun bisa mengejar untuk membaca Al-Fatihah, daripada memilih kita berjamaah dengan orang yang jamaahnya banyak tapi imamnya bacaannya itu cepat banget, sehingga kita tuh nggak kekejar untuk membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah bagi kita mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib, ya, termasuk rukun, ya. Jadi lebih baik kita berjamaah yang sedikit aja, yang imamnya itu slow, ya, imamnya itu santai. Kemudian idza kanal jama'atul qalilatu, yaitu apabila berjamaahnya sedikit atau jamaahnya sedikit, tusolli fi waqtil fadilah, namun melaksanakan sholatnya tersebut di waktu yang utama, maka lebih baik kita berjamaah dengan yang sedikit daripada kita ke Masjid An-Nur misalnya, emang jamaahnya banyak tapi dia itu kalau ngelaksanain sholat itu bukan di waktu yang fadilah. Tapi kalau kita misalnya di musola ini, ya, misalnya di musola Syafi'i, jamaahnya sedikit tapi ngerjainnya di waktu fadilah, lebih baik kita sama yang sedikit, karena dia melaksanakannya di waktu yang fadilah. Udah imamnya itu satu mazhab, udah imamnya itu bukan ahli bid'ah, kemudian udah imamnya juga bukan fasik, kemudian yang dilakukannya bukan di tanah gosok, kemudian dilakukannya di waktu fadilah, maka lebih baik kita dengan imam tersebut, ya, walaupun jamaahnya sedikit. Kemudian yang terakhir adalah idza kanatul jama'atul qalilatu, yaitu apabila jamaahnya sedikit, tusalli fi ardi, melaksanakan sholatnya itu di tanah la syubhata fiha, di tanah yang tidak syubhat, artinya di tanah yang jelas kehalalannya, yang jelas diizinin, yang jelas tanah ini wakaf emang buat masjid, buat musala, lebih baik kita sholat di situ walaupun jamaahnya sedikit, daripada kita sholat di tempat yang jamaahnya banyak namun tanah yang mereka pakai atau yang mereka laksanakan untuk sholat itu tanahnya itu tanah gosopan,
Lebih-lebih tanah haram ya. Maksudnya tanah haram dalam artian kata tanah yang nggak boleh, maksudnya nggak boleh di situ diizinkan. Ya, jadi ini adalah penjelasan keutamaan sholat jamaah dengan jamaah yang banyak. Kadang berjamaah dengan orangnya banyak itu afdol, dan itu lebih afdol. Namun kadangkala itu tidak afdol apabila ada hal-hal tertentu. Bisa jadi yang sedikit itu lebih afdol dengan adanya alasan-alasan tertentu. Ya. Memang pada baris awal itu dikatakan pada kitab ini bahwasanya berjamaah dengan jamaahnya itu banyak ya, maka dia lebih utama dibandingkan jamaah yang sedikit. Kecuali, nah di situ ada kata kecuali. Kecualinya ini tadi udah kita bacakan ya. Jadi ini udah berapa menit? Oh, udah 40 menit. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti next kita selanjutnya akan membahas yang di part selanjutnya, part 2, perihal syurutu sihatil qudwati, yaitu syarat sah bermakmum kepada imam ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.